Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 5, cerdas, ramah, berakhlak mulia. Hari ini kita akan belajar tema pertama, organ gerak hewan dan manusia. Subtema ketiga, lingkungan dan manfaatnya pembelajaran yang pertama. Sudah siap? Ya, sebelumnya mari kita sama-sama berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai, tak lupa Pak Guru akan mengingatkan tentang protokol kesehatan ya nanti. Selanjutnya kita akan belajar ide pokok cerita dari Gerabah dari Pulau Madura dan tantangan belajar. Yuk kita simak. Tetap ingat ya untuk menerapkan protokol kesehatan dengan 5M. 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan. Tetap menjaga iman, imun, dan aman ya. Baik, nah di sini kita melihat sebuah gambar seseorang yang sedang membentuk sebuah gerabah. Ya, ini adalah gerabah dari Pulau Madura. Salah satu warisan karya budaya yang sangat tua, luas persebarannya, dan mampu bertahan hingga sekarang adalah gerabah, yakni barang pecah belah dari tanah bakar yang dibuat secara tradisional. Gerabah juga dikenal dengan sebutan tembikar. Di Pulau Madura, gerabah dibuat untuk difungsikan sebagai peralatan sehari-hari masyarakat setempat. Beberapa daerah di Madura menjadi penghasil gerabah, seperti di Mandala Anduliang, Dukoru Baru, Yangkatan Kiangean, Baragung, Pademawa, Dalpenyang, Pakaporan, dan Blega Bangkalan. Di antara daerah-daerah tersebut yang sangat terkenal adalah Karangpenang, Sampang, dan Andulang Sumenep. Kedua daerah tersebut memproduksi gerabah dalam bentuk genteng. Peralatan pengrajin gerabah Madura ini adalah alat-alat tradisional juga seperti cangkul, lingkis, ember, dan alat-alat khusus lainnya. Ya, pertama ada panombuk atau penumbuk berupa bulatan bertangkai untuk alat pembentuk bagian dalam. Ada lagi yang kedua panempa atau penempa untuk pembentuk dan penghalus bagian luar berupa sekeping papan. Yang ketiga pengorek atau pengerok, sejenis sabit bermata miring bertangkai panjang untuk menghaluskan bagian dalam. Yang keempat, penyambungan, wadah air untuk menetesi gerabah dengan secari kain agar mudah dihaluskan. Yang kelima, pengelet, secari kain untuk membentuk bibir gerabah. Yang keenam, pangajakan, sejenis nyiru untuk ayakan pasir. Yang ketujuh, pangabuan, tempat abu. Ada lagi yang kedelapan, namanya panompal, alat menyisihkan abu dari pembakaran. Yang kesembilan, werkower, galah berujung kawat lengkung. Yang kesepuluh, pamatong, sejenis pisau atau kawat pemotong tanah liat. Yang kesebelas, pungku, pembakaran gerabah. Adapun proses pembuatan gerabah dilakukan dengan tahapan-tahapan yang harus dilakukan secara berurutan. Pertama, menyiapkan bahan berupa tanah liat. Kedua, mengaduk tanah liat dengan dicampur air. Ketiga, setelah jadi adonan, diambil perbongkahan untuk dibuat bentuk kasar. Yang keempat, dengan menggunakan kain pangelet, bibir atau pinggiran bongkahan dibentuk sehingga bulat melingkar. Yang kelima, bila yang dibuat sejenis periuk, maka ketika pinggiran atau bibir sudah jadi, lalu diangin-anginkan. Baru kemudian membuat bagian perut yang terpisah dengan bibir. Kemudian setelah jadi perut dan bibir, disambung dan diperhalus. Yang keenam, bila yang dibuat bertelinga atau bertangkai, maka dibuatkan telinga atau tangkai
untuk kemudian ditempelkan atau digabungkan dan diperhalus. Yang ketujuh, setelah halus dan diteliti kesempurnaannya, kemudian dijemur atau dibakar hingga benar-benar kering. Yang kedelapan, langkah terakhir nih, setelah kering adalah dibersihkan. Namun untuk beberapa daerah, ada yang masih menyempurnakannya dengan cat yang berasal dari lumpur. Meski gerabah masih tetap diproduksi, tetapi dalam perkembangannya dihadapkan pada produk-produk modern. Produk-produk modern tersebut tidak hanya proses pembuatannya yang modern, namun juga menggunakan bahan-bahan yang lebih praktis dan lebih tahan lama, seperti dari plastik, karet, besi, dan aluminium. Akibatnya, lambat laun menggeser keberadaan gerabah. Para pengrajin pun juga terancam. Dari teks yang sudah Pak Guru bacakan, kita dapat menemukan ide pokok, yaitu tadi tentang gerabah dari Pulau Madura, dari cara pembuatannya, kemudian alat-alat pembuatnya, begitu. Nah, tantangan belajar yang pertama, para pengrajin gerabah bekerja keras mencari nafkah untuk keluarganya. Begitu juga dengan orang tuamu. Walaupun memiliki profesi yang berbeda, tetapi tujuannya sama, yakni mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Lalu bagaimanakah caramu untuk membalas kerja keras orang tuamu? Yang kedua, mintalah kepada orang tuamu untuk menceritakan profesinya. Kemudian catatlah dan susunlah menjadi sebuah cerita yang menarik. Oke, terima kasih telah menyaksikan pembelajaran hari ini. Tetap semangat walau di rumah aja. Kelas 5, cerdas, ramah, berakhlak mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.